Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teras Pak Guru 310, tempat belajar siswa milenial. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Ini materi pembelajaran di kelas 5, tema 1 dan subtema 1. Sebelum kita mempelajari organ gerak pada hewan dan manusia, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah makan dan minum, mengeluarkan zat sisa, bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu bergerak. Baik, kita akan sama-sama bahas ya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak, seperti manusia yang dapat berjalan, kemudian dapat berlari, hewan juga seperti itu, bisa berjalan dan berlari, atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada juga ikan juga dapat menggerakkan siripnya untuk bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, bisa juga untuk mencari makanan, dan lain-lain. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat bergerak. Pada tumbuhan, pergerakan terjadi akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar yang menimbulkan gerakan pada tumbuhan tersebut. Contohnya gerak masti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Secara ilmiah, pengertian gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan, di mana bentuk reaksi makhluk hidup tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Umumnya, pada hewan dan manusia, gerakan yang dihasilkan adalah gerakan aktif. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan memiliki alat gerak aktif yang berupa sayap, kaki, sirip, dan lain-lain. Sementara pada tumbuhan, gerakan yang dihasilkan biasanya adalah gerakan pasif, karena tumbuhan tidak memiliki alat gerak seperti sayap, sirip, ataupun kaki. Secara umum, organ gerak pada hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif contohnya adalah tulang, dan contoh organ gerak aktif adalah otot. Tulang disebut organ gerak pasif dikarenakan tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tidak dipengaruhi organ gerak aktif. Otot dikatakan organ gerak aktif dikarenakan otot memiliki senyawa kimia yang dapat menyebabkan otot itu bisa bergerak. Kemudian otot juga bisa mempengaruhi organ gerak pasif seperti tulang. Sinergi antara otot dan tulang dapat menjadi gerakan. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi organ gerak. Di awal tadi kita sudah mempelajari ada beberapa contoh organ gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Contohnya kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Organ gerak tersebut berfungsi antara lain untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari pembahasan tadi, kita semua tahu bahwa apabila manusia dan hewan itu tidak memiliki organ pergerakan atau organ gerak, maka sudah dipastikan manusia dan hewan tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak dan kerjasama antara organ-organ gerak itu, maka makhluk hidup termasuk manusia tidak dapat bergerak. Demikian pembahasan Pak Guru pada kesempatan kali ini mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share
agar Pak Guru lebih semangat lagi membuat konten dan video pembelajaran untuk membantu adik-adik dan sahabat belajar semua untuk belajar di rumah. Oke, terima kasih.